Nah, tiap tahun telah mengadakan acara yaitu santunan anak yatim piatu dan duafa. Semoga dalam acara ini satu demi satu, detik demi detik dan waktu semua kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pembagian untuk penerimaan santunan anak yatim dan duafa berjumlah kurang lebih 37 orang, yaitu dari wilayah RT 1 sampai RT 9, yaitu mencakup wilayah RW 01. Saya mulai, yaitu yang pertama yaitu Firmansa bin Sugiarto dari RT 01, dan yang kedua Danu Faula bin Bonadi dari RT 01, dan yang ketiga Alif bin Iwan dari RT 01, yang keempat Sultan Ibrahim bin Khairul Anam dari RT 01. Santunan. Ya mantap ini mantap. Itu bro, mantap. Pak, santai Pak, sabar Pak. Ada kamera. Oh, kamu. Oke. Tadi yang diulang ulangi Bu. Tadi namanya siapa? Salman ya. Ada tambahan santunan dari Bapak Yanto dari Pakis. Harus aku. Taruh dalam tasik. Sudah, ini balik. Selanjutnya yaitu Ade Ayu bin Karyadi dari RT 01, yang Ayu bin Karyadi dari RT 01, Salman Ya, bin Pak, Ayu. Haryadi Ayo. dari Tebo, Anjas dari Tebo, Septa Fajar Santoso, Tria Manggolo bin Santoso dari RT 04. Oh, Sing sudah itu dicawang kan ini. Sudah ya wes. Sudah. Sambut. Ferdian Biniani dari RT. Randy. Randi dari RT 05. Randy Mas ya, Randy. Yang terakhir. Selanjutnya yaitu Rani dari RT 05, Kalau nggak ada wakilnya nggak apa-apa. Saudara Taufik Baik. Aditya dari RT 01. Siapa jadi ini? Aditya dari RT 01. Sudah sambung. Selanjutnya yaitu dari kaum duafa, yaitu Mbah Ujinanda, Ibu Jona,
Ibu Paisa. Sekarang kita lanjutkan dengan Maimunah Hasanah. Kami serahkan kepada Bapak Yahya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jangan dilihat isinya, mudah-mudahan walaupun sedikit tetapi menjadi barokahnya. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun akan datang lebih banyak dari tahun sekarang. Ma'asyiral hadirin, para bapak dan ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Athaillah Wijayanto. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Mambaul Huda di Ahli Sunnah wal Jamaah yang ada di wilayah Panturan. Untuk itu, marilah kita dengan bersama, mudah-mudahan ini ada ilmu kepada kita sekalian. Kepada beliau waktu dan tempat kami menghaturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hati minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafiyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa asrafina salihin, khususan ila sayyidil qutub al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad, anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alayna min barakatin wa asrarihim wa yaj'aluna al-hadirin wal hadirat fi hadha al-masjid min ahli salah wal falah wal najah wa sa'ada fi dunya wal akhirah, warzuqhum al-hifdha tam fi dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para pinisepuh ingkang dalam mulyakaken, terkhusus sahabat dalam Ustadz Yanto dan kepada segenap jajaran para sepuh, para pinisepuh dan jajaran takmir taufik minallah, Masjid Taufik Minallah yang senantiasa kita muliakan. Hadirin hadirat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak terlupakan adik-adik yang ada di depan kita, kelompok pasukan Bodrek yang kita berharapkan senantiasa dilindungi dunia dan akhiratnya oleh Allah. Semuanya dijadikan anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang ahli Al-Quran, anak-anak yang ahli ta'at. Dunianya dimudahkan oleh Allah, rizkinya halal barakah dimudahkan oleh Allah. Orang tuanya dijadikan ahli ibadah, orang tuanya dimudahkan rizki halal oleh Allah, dan kemudian seluruh yang hadir di tempat ini sedanten dados ahli masjid dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
situasi kondisi ngeten iki ngaji mawon hadirin. Kalau tak buka kitab mawon kados teng pondok biasane ngeten nggih ngeten. Ya, biasanya yang minta ucapan pondok kula anggap geser tempat mawon. Biasanya teng pondok saya kita beli geser mawon tempat mawon. Biasanya mau kitab iki kalau malas mawon. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidil Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang ulama besar dari Tarim Hadramaut yang mengarang Ratibul Haddad yang terkenal itu. Beliau banyak karangannya, salah satunya adalah kitab Sabil Ibtikar yang bercerita tentang fase-fase kehidupan manusia. Dari mulai kemudian manusia muncul di alam mudhar sebelum datang di alam dunia ini, sampai kemudian manusia dilahirkan di dunia, sampai kemudian dipindah ke alam barzakh, alam kubur, sampai ke alam akhirat, dan kemudian surga dan neraka. Sayyidul Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan fase-fase kehidupan kita ada 5 fase kehidupan. Tetapi fase kehidupan yang sangat menentukan sekalipun paling singkat adalah alamud dunia, kehidupan di dunia ini. Makanya hadirin hadirat sekalian, Bu, saya musim teko itu yang kuat tadi. Insya Allah saya lebih teko kabeh ini sebagai peserta beliau. Sehingga dikatakan oleh beliau, sekalipun kehidupan dunia ini singkat dibandingkan nanti di alam barzakh, alam akhirat yang tidak ada batasnya, atau surga dan neraka, tapi kehidupan singkat di dunia ini justru hadirin hadirat yang menentukan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Oleh karena itu kita bacakan di dalam ungkapan kitab ini Al-Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 dan ke-11, supados kula panjenengan sadar hakikat kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian untuk zikrillah, zikir kepada Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia yang singkat ini, seringkali manusia kemudian lupa bahwasanya kehidupan dunia ini ada batasnya. Seringkali manusia niku kelalen bahwasanya Allah tidak saja menciptakan hidup, tapi Allah menciptakan yang namanya kematian. Bahkan yang namanya mati lebih disebut lebih dahulu oleh Allah daripada kehidupan. Ketika tiap malam pada tilon-kulon jenengan mau surat Tabarak, ada ungkapan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, disebut mati disi daripada hayat kehidupan itu. Artinya kehidupan yang namanya kematian itu senantiasa diingatkan oleh Allah bahwasanya ada kehidupan tapi juga ada kematian.
Tetapi di akhir zaman itu ada seringkali orang-orang lupa bahwasanya suatu saat kula jenengan pasti mati, dan kematian itu kemudian akan menjadikan kehidupan kita sudah habis di dunia ini. Tetapi namanya manusia seringkali lupa. Maka diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Dan yang biasa melupakan manusia akan kematian itu, yang pertama adalah amwalukum, harta-harta kalian. Yang kedua, auladukum, anak cucu kalian. Biasanya kalau sudah kena dunia, lali nang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau sudah kemudian kena dunia, kena harta duniawi, lali untuk zikir, ingat kepada Allah, sholatnya, jamaahnya, masjidnya, lali duwe masjid taufik minallah. Sehingga kemudian kadang-kadang kemudian sobo masjid itu kadang-kadang Jumatan dong. Kadang-kadang sobo masjid setahun pisan. Nggih salaman ambil tampil tok niku. Nah, niki sing kula critakaken tentang Rusia niki. Dan Soviet niku kalau Rusia niku. Lek niki kuwi nemen. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak kemudian anak-anak yang kemudian kita hasilkan, kalau kemudian tidak kita arahkan, justru melalaikan kula jenengan untuk ingat kepada Allah, untuk ingat akan bahwasanya suatu saat kula panjenengan pecah, maka diingatkan kula panjenengan dengan ungkapan yang demikian ini. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, dia dilupakan oleh harta duniawinya, dia dilupakan oleh anak cucunya, itulah orang-orang yang merugi. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, harta benda yang melimpah tidak akan kita bawa. Anak cucu bagaimanapun saja juga suatu saat akan meninggalkan kita. Nah, kadang-kadang belum mati pun kadang-kadang pun ditinggal. Kalau kemudian itu beda nih, cintanya orang tua kepada anak dan cintanya anak kepada orang tua. Lek cinta nih wong tua kepada anak, ningali anak loro, bisa jadi orang tua mengatakan, ya Allah, harta boleh hilang ya Allah, habis gak apa-apa demi kesehatan anak saya. Apapun akan saya jual demi kemudian anak saya kemudian bisa berhasil dan tetap bisa hidup. Kalau perlu nyawa saya ya Allah, mboten napa-napa. Niku perjuangan orang tua ini kok. Tetapi kadangkala anak kan mboten sampun ngoten. Ini loh bedanya. Kalau kemudian ada anak yang sepuh mulai sampun sepuh, kemudian mulai watuk-watuk, kemudian sakit-sakitan, biasanya anak ini tetap rumah ada ini, tetap kemudian rumah, kemudian dia kemudian berusaha untuk merumat yang sepuh, tapi biasanya ada unsur kesabaran itu ada batasnya. Bahasane mboten kados tiyang sepuh. Sama kok ngrumat ngono, gak apa-apa wis tak sabari. Len delok waktuke, gak suwe. Gak enak iki. Lek anak mboten ngoten, tiyang sepuh mboten ngoten. Biasane tak sabar ya. Padahal di dalam kisah ulama salafus saleh yang disebut Sayyidul Tabi'in, pemimpin Tabi'in. Tabi'in itu muridipun para sahabat. Ada yang namanya Al-Imam Uwais Al-Qarnain. Di dunia boten terkenal hadirin. Dia dianggap orang biasa. Tapi di akhir kemudian tapi di langit malaikat kemudian memperbincangkan Imam Uwais Al-Qarnain.
Setiap detiknya amalannya nuwahik cuan. Menungso sing liya belum tentu naik. Niki tiap detik amalan niku munggah terus. Subhanallah. Amalan apa wes Al-Qur'an sampai hebat dibicarakan banyak malaikat yang ada di langit itu. Ternyata amaliyahnya wes Al-Qur'an adalah bakti dumateng ibunya. Ternyata amaliyahnya Uwais Al-Qarnaini dia bakti kepada orang tuanya sehingga ketika dia izin kepada ibunya, Bu, kula izin, kula tingali, kula mireng ten Madinah niku wonten Gusti Kanjeng Nabi, kula badhe mriko cek sowan, cek ngaji dateng Gusti Kanjeng Nabi. Dawuhipun ibu enak, lalek kon berangkat rono aku nggih sapa. Wis tok kene tak dongakno, tak dongakno. Kula mriko wis gak iso tok kene. Ibunya enggak mau ditinggalkan sampai meninggalnya. Barokah kemudian dia bakti kepada ibunya ini sampai kemudian malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi. Memberitahukan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, ada orang soleh di daerah Qarn. Kemudian dia dinamakan Uwais Al-Qarnaini. Jauh dari Madinah ya Rasul, tapi hatinya datang panjenengan, matanya hanya tertuju pada panjenengan, kecintaannya kepada panjenengan, tapi tertahan baktinya pada ibunya, dia tidak bisa datang ke sini. Namanya Uwais Al-Qarnaini ya Rasul. Tungone niku mustajab ya Rasul, sebab cinta di dumateng panjenengan. Malaikat semua membicarakan kehebatan Uwais Al-Qarnaini, sekalipun orang kampungnya tidak banyak yang kenal. Kemudian sahabat Umar bin Khattab ketika akan jalan ke negeri Yaman, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang datang ke negeri Yaman, dipesan, nanti kalau di daerah desa Qarn sampean ketemu orang yang namanya Uwais Al-Qarnaini dengan ciri-cirinya ini, njaluk donga. Dongane mustajab pongko. Sayyidina Ali lek sampean pas ke negeri Yaman, kepeduk namanya orang yang namanya Uwais Al-Qarnaini, mungkin nggak banyak orang yang kenal dia, tapi di langit dibicarakan. Saya sudah mendapatkan berita dari Jibril, minta doa, doane mustajab. Niki Kanjeng Nabi. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Adik-adik sekalian, mungkin ada yang yatim. Adik-adik sekalian mungkin ditinggal orang tuanya. Yang namanya kematian ditinggal orang tuanya itu memang sudah takdir Allah. Tapi Anda tidak boleh putus harapan kepada Allah. Adik-adik tidak boleh kemudian punya cita-cita kebaikan yang tinggi, cita-cita yang tinggi kepada Allah, minta kebaikan kepada Allah. Barokah doa ibu-ibu panjenengan. Gitu ya adik-adik ya. Minta doa kepada ibu-ibu panjenengan. Dongane ibu panjenengan iku mustajab. Sedangkan yang ayahnya masih ada, ibunya masih ada, dua orang tua niku dongane mustajab kanca-kanca. Doaul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Dongane wong tua niku untuk anaknya kados-kados dongane nabi kepada umatnya, mustajab. Bu, dongaken yo kok ibu. Bu, ditunggaken yo kalis danten nggih Bu. Setiap pagi jenengan tunggaken, ya Allah, anakku dadi anak sing saleh, anak sing manfaat ya Allah, anak sing gampang golek penggawean, rezeki halal barokah ya Allah. Kalau dia sudah keluar dari sekolahnya, gampang mendapatkan pekerjaan yang halal barokah ya Allah. Kalau dia menjadi apapun, muka-muka manfaat dimanapun dia berada. Dongakno Bu, dongane ibu niku masya Allah, dongane mandi sana. Dan jangan sampai keluar kata-kata kepada ibu-ibu ini atau orang tua ini, kata-kata yang kemudian caci maki, nilokno anak, naudzubillah min dzalik. Jok sampai nompo male, arek sakniki pinter male kata iki.
Kadang-kadang ibu-ibu wegel nang anake sampai dilono bedes barang itu. Bedes tuh, hari saya ini dilono bedes dijawab, aku bedes sama kintong. Lah ini, orang saya ini pintar aja ini. Cekelane HP, kelas Samsung, kelas lehaan, ya. Ibu-ibu gaptek, bapaknya gaptek, mau saya kata apa ya itu walak-walik. Nah, oleh karena itu hadirin hadirat sekalian penting. Pak, doakan yoga nggih, Pak. Yoga-yoga panjenengan niku aset dunia akhir. Jangan sampai dengan anak ini kita lupa kepada Allah. Justru dengan dia, ya Allah, anakku iso ngene. Kabeh Gusti Allah ya Allah. Anakku sakniki sampun ngeten ya Allah. Muga-muga dados saya pertanggungjawabkan di sisi panjenengan ya Allah. Doakan terus. Kalau seluruh anak-anak wabet yang sepoin dongano, boten wonten hadirin arek nakal. Nakal itu wajar hadirin. Ya, masih wong tuwa biar ya ono nakal. Ya, tapi begitu tua kan hilang nakal. Ya, le wong tuwa iku resik kono nakal tuwa sik tetap nakal, berarti hilang tuwa. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Diingatkan oleh Allah harta kalian, aset-aset kalian itu tidak akan panjenengan betul ke akhirat. Tidak akan bawa alam barzah maupun tidak. Maka wa anfiqu, infakkanlah. Sedekahkan sebagian yang apa yang sudah kami Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Makanya rizki apa yang diberikan oleh Allah ini berikan sebagian kepada orang yang membutuhkan. Yang begini nih hadirin, kalau kita mau sedekah, mau infak, mboten usah ngenteni kemudian cek sugih, kuwi lek sugih insyaallah sedekah. Ya wong potongan gak iso sugih kok. Ya sudahlah. Zaman sahabat niku tiyang mboten gadah niku tambah seneng ahli sedekah. Mboten ngenteni sugih hadirin. Sebab yang namanya mati gak ngenteni tiyang sugih. Oleh karena itu napa malih hari-hari ini sing jenenge Israel ngelibet kampung-kampung tok gak mari-mari. Ten bareng niku ya isuk mati, awan mati, bengi mati, sampai pinter. Ten Muharto niku kanca kula Ustaz tunggal. Langsung kemudian WA kula, Ustaz, ya apa malah isuk sampai bengi. Nalkin wong 10 gak mari-mari lho. Nalkin wong 10 aja. Ya, berarti kan jam-jaman dikenalkin wong 10 niku. Lho niki terus mawon. Nah, oleh karena itu yang namanya kemudian setelah kematian itulah yang hakikatnya kehidupan kita yang nyata. Maka diingatkan oleh ayat ini dengan ungkapan berinfaklah, bersedekahlah. Kepada siapa kalau pengen infak, kepada siapa kalau pengen sedekah? Kepada karib kerabat panjenengan yang butuhkan. Tonggo sing butuh, konco sing butuh, termasuk anak-anak yatim piatu itu. Orang-orang duafa yang membutuhkan. Ojo ngenteni Asyura kesuwen hadirin, setahun bisa gitu. Ya. Jadi nek ketemu anak yatim niku dikusuk hadirin. Ya Allah, dados wong saleh nak. Ketemu anak yatim dikusuk. Tapi terus anak yatim kok dikusuk toilet. Dikusuk tok ketemu dikusuk sampai gila hadirin. Dikusuk tok. Tapi sama tok no dompetmu itu lho tok no hadirin. Ya dikusuk mulai dikai duit. Ngono lah hadirin. Ojo dikusuk tok ae sampai gila paling. Ya. Jadi ketemu anak yatim itu ya dikusuk kemudian didongakno disangoni sak mampu. Ngoten. Niku penting hadirin. Ya, sebab dongane anak-anak begini ki sik bersih. Sini nak, ya dongakno ya. Bapak lancar.
nggih Pak kok mek donga tok mek kusuk tok kon dongakno ya kek ono lah jadi demikian iki. Nah gitu. Sebab kalau kemudian orang itu kemudian didatangi oleh al-mautu kematian, maka orang sudah tidak bisa mau kemudian menunda kematian, mboten saged. Sampai di dalam ungkapan ayat ini orang yang kemudian didatangi kematian, Rabbi laula akhartani ila ajalin qalil. Ya Tuhanku, duh pangeran kula. Wahai Tuhanku, seandainya engkau menunda kematian ini ila ajalin qalil, tambah waktu titik ya Allah, saya sudah kalau kehidupan fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya akan ahli sedekah dan saya akan berubah menjadi orang yang ahli sholat, menjadi orang soleh. Ya, itu ketika kemudian datang kematian, dia mintanya malah ditunda. Begitu Israel takon, waduh Israel dereng siap. Bukan sak jamali kok. Napa sengaja mali. Dereng iso si Israel dibisi kasih. Karena yang namanya tanda-tanda kematian sudah diberitahukan. Kalau panjenengan lagi sudah diberikan banyak tanda-tanda kematian, cek dengan adanya banyak orang mati, itu juga tanda kematian. Siapapun bisa terkena itu. Kemudian lagi dengan usia yang bertambah, biasanya kemudian bisa tangan ini bisa kenceng. Loh kok gak iso kenceng? Kok loro? Loh itu juga merupakan tanda. Kemudian mata biasanya kemudian mata bisa memandang dengan tajam. Kok mulai gak pati ketok? Loh itu semuanya tanda dia. Untuk ingat kepada Allah. Kematian itu akan datang kepada Allah. Pelan-pelan diambil sedikit-sedikit manusia itu. Apa yang dia miliki sampai dia tidak mampu sama sekali. Nah biasanya menungso ngoten, begitu datang kematian, aduh aku pin sodako, ya waduh Pak Yaya ini mati tak jadi ahli jamaah, tak sholat, aku tak iktikaf no taufik minallah, ya tak iktikaf dosa aku, ya tapi nggih niku anjene omongane wong kepepet tadi. Tapi wis mboten kepepet malih nggih, mboten malih ngoten yang demikian ini. Ya. Sehingga ya dan Allah mengingatkan dengan ungkapan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah datang waktu ajalnya, Allah tidak akan menunda satu detik pun tidak akan. Oleh karena itu hadirin, situasi kondisi yang demikian ini, panjenengan diajak oleh takmir dan konco-konco emas untuk santunan, untuk ingat hadirin, untuk supaya zatul akhirat, bekal akhirat kula dengan bertambah. Sebab yang namanya harta gak akan kita bawa, pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau sudah kita sedekahkan sebagian, kita akan bisa mengatakan sebagian yang aku dapatkan ya Allah, hari ini, malam ini, tanggal ini, saya berikan kepada anak yatim ya Allah, saya berikan kepada duafa untuk membuat senyumnya mereka ya Allah, senyum mereka kebahagiaan kami ya Allah. Ini menjadi catatan kula panjenengan. Sebab kalau sudah yang namanya kemudian orang datangi mati, kata Hujjatul Islamil Ghazali, ya di dalam ungkapan kitab Sabil Itikad ini, wa'lam, ketahuilah, annal mauta, bahwasanya kematian, la yahjumu fi waqtin makhsusin, bahwasanya yang namanya mati itu tidak akan menyerang, menyergap, datang tiba-tiba pada waktu yang khusus. Mboten wonten tiyang dhewe aduh cak meni yo jam-jam itu isuk mati, mboten wonten WA ngoten niku. Wa halin makhsusin, pada situasi kondisi tertentu. Orang kalau sudah sakit parah pasti mati, belum tentu hadirin. Kadang-kadang tiyang kula akan pirang tahun waras, tambah si rumah kalau mati karena kekeselan. Ya, bisa jadi yang demikian. Jadi kalau sudah kondisi kan belum tentu. Kalau sudah masuk IGD, kemudian masuk rumah sakit, mesti mati, belum tentu juga.